warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang model penelitian hukum fikih, yang mana anggotanya yaitu Dila Asmara Putri, Paratri Novita, dan Zainal Abidin. Yaitu pembahasan tentang pengertian desain penelitian hukum Islam yang akan dibahas oleh saya sendiri, pendekatan dalam penelitian hukum Islam yang akan dibahas oleh Paratri Novita, dan wilayah penelitian hukum Islam yang akan dibahas oleh Zainal Abidin. Pertama yaitu kita akan bahas tentang pengertian desain penelitian hukum Islam. Apa sih itu desain? Desain merupakan juga disebut dengan rencana penelitian. Apa itu rencana penelitian? Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Rencana bisa juga berarti sebuah susulan seperti proposal yang rinciannya untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Terdapat dua buah hukum Islam. Yang pertama yaitu syariat Islam, yang kedua yaitu fikih Islam. Yang pertama, hukum Islam dalam dimensi syariat Islam merupakan fungsi kelembagaan yang diperintah oleh Allah untuk dipatuhi sepenuhnya. Yang kedua yaitu hukum Islam dimensi fikih Islam, yang merupakan produk syarat fikir manusia yang mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syariat secara sistematis. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam penelitian hukum Islam. Dalam penelitian hukum Islam, variasi pendekatan dilatar belakangi oleh di sejarah yang cukup panjang antara kondisi pewahyuan dengan kondisi ini sekarang. Pendekatan Islam terbagi ada 6, yaitu yang pertama pendekatan historis, yaitu pendekatan melalui konteks-konteks yang melatar belakangi proses pewahyuan muncul teori asbab an-nuzul, asbab al-wurud, prinsip nasikh dan mansukh. Yang kedua yaitu pendekatan kasus. Dalam hukum Islam, pendekatan kasus dilakukan dengan mempersamakan kasus hukum baru dengan kasus hukum lama yang terdapat tentuan reaction dalam teks suci. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis. Pendekatan ini merupakan mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya pendekatan filsafat. Pendekatan ini merupakan sangat diaspirasi sebagai salah satu tema bahasan yang populer dalam kajian hukum. Selanjutnya itu pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk mengikuti variasi argumen yang diketengahkan masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Dan yang keenam yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam hukum Islam, kerja penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan preskripsi dan sekaligus menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan dari saya selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dibahas oleh Paratri Novita dan Zainal Abidin. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Lubis. Di sini tidak lupa juga kepada Pak Robi Sepria MPD, yaitu yang mengampu di dalam mata kuliah kami. Dan di sini saya akan menjelaskan ataupun menyambung penjelasan dari saudari Dila Asmara Putri tadi. Saudari Dila Asmara Putri menjelaskan bahwa penelitian di dalam ilmu fikih itu ada 4. Yang pertama adalah penelitian dalil-dalil fikih. Penelitian dalil fikih. Yang kedua, penelitian kaidah fikih. Yang ketiga, penelitian ulama fuqaha. Yang keempat, penelitian mazhab fikih. Yang 4 ini kami akan membahas secara singkat dan padat. Yang pertama, penelitian dalil fikih. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dalil, apa yang dinamakan dengan dalil, supaya kita paham. Yang dinamakan dengan dalil itu adalah sesuatu yang menyampaikan kepada apa yang kita maksud, yang menyampaikan jalan apa yang kita maksud tersebut. Itu yang dinamakan dengan dalil. Ataupun boleh juga sesuatu yang berhasil mengantarkan
kepada yang kita maksud secara nyata. Itu yang dinamakan dengan dalil, maupun secara istilah, maupun secara lugat, ataupun secara bahasa, ataupun secara etimologi. Itu yang dinamakan dengan dalil. Yang kedua, pengertian kaidah fikih. Pengertian kaidah fikih ini, apa yang dimaksud dengan fikih? Fikih secara bahasa, secara etimologi, bahwa itu dimaksud dengan al-fahmu. Al-fahmu, paham. Sesuatu yang kita pahami, maka itu dinamakan dengan fikih. Dan secara istilah, secara terminologi, secara istilah, yaitu syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau hukum fikih itu adalah kelompok dengan syariat. Satu kelompok dengan syariat. Ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia diambil daripada nas Al-Quran dan Sunnah, itu yang dinamakan dengan syariat ataupun fikih secara istilah. Maka adapun dengan kaidah-kaidah usuliyah adalah hukum kulli ataupun hukum keseluruhannya, hukum yang umum yang dibentuk menjadi perantaraan di dalam mengambilkan kesimpulan fikih daripada dalil-dalil, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil daripada nas Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud dengan fikih secara istilah ataupun yang dinamakan dengan syariat Islam. Sumber ilan kaidah usuliyah itu ada dua. Yang pertama adalah dalil naql, yang kedua adalah dalil akal. Dalil naql ini terbagi menjadi dua. Dalil naql. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Ini dinamakan dengan dalil naql. Yang kedua, dalil akal, yaitu ijma' dan akal. Itu dinamakan dengan dalil akal. Yang ketiga, perkataan sahabat, usulut tahlil al-lugawi. Itu yang dimaksud dengan perkataan sahabat. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah penelitian ulama fuqaha. Penelitian-penelitian di dalam mazhab ulama-ulama fikih. Dimaksud dengan ulama adalah merupakan gelar ataupun panggilan kehormatan kepada seseorang yang diberikan oleh masyarakat. Seseorang yang memiliki tingkat ilmunya. Seseorang yang memiliki tingkat ilmunya dan kesolihan, maka dia akan dipanggil dengan panggilan ulama. Diberikan sebagai pengakuan atas prestasi di dalam komunitas tersebut, maka dia akan dipanggil sebagai panggilan ulama. Yang kedua, panggilan ulama ini di dalam masyarakat Indonesia memang sungguh tidak lazim lagi. Karena biasanya seseorang yang memiliki kualifikasi ilmu yang memadai, maka dia dinamakan dengan panggilan ulama, ataupun diberikan gelar dengan panggilan kiai. Bahasa kiai ini dipakai oleh orang Jawa, bahkan tingkat nasional dipanggil dengan gelar kiai. Ajengan kan itu bahasa Sunda yang dipanggil kepada seseorang sama dengan tingkatan dengan ulama, ajengan. Dan yang dipanggil AA juga, Buya dan Tengku. Ajengan Sunda, Buya, AA itu atau Buya Minang, Buya dari bahasa Minang, Tengku Aceh, dan lain-lainnya. Masih banyak panggilan-panggilan
yang diberikan kepada seseorang yang memiliki tingkat ilmu tinggi dan kesolihan, diberikan kepadanya gelar. Dan yang ketiga adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ulama adalah seseorang yang sangat mulia karena dia mendapatkan warisan daripada warisan nabi, yaitu ilmu yang ditinggalkan oleh nabi. Orang yang mendalami ilmu daripada agama-agama Islam, maka dia akan mampu mendapatkan gelar al-ulama'u warasatul anbiya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan masih ada lagi materi yang akan disambung oleh saudari Trinupita. Kepada saudari Trinupita kami persilahkan dengan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan selanjutnya, yang mana pada pokok pembahasan pertama telah dibahas oleh saudari Dila Asmara Putri, dan pokok pembahasan kedua yang telah dibahas tadi oleh saudara Zainul Abidin, dan masuk pada pokok pembahasan ketiga, yakni tentang pengertian mazhab fikih yang akan saya bahas pada kali ini. Secara etimologi, muqaranah berasal dari kata kerja karana yang artinya membandingkan, dan kata muqaranah sendiri, kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan di sini adalah membandingkan dua perkara atau lebih. Yang dimaksud di sini adalah mazhab hukum dalam Islam. Sedangkan menurut istilah mazhab bermakna. Di sini ada dua pembagian tentang mazhab fikih. Yang pertama, perbandingan mazhab sebagai ilmu dan metode. Perbandingan mazhab dianggap sangat sebagai suatu ilmu yang mandiri, yang memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi sendiri. Di samping suatu ilmu yang mandiri, perbandingan mazhab adalah suatu metode yang peran fuqaha berusaha mencari masalah yang diperselisihkan. Langkah dari metode perbandingan mazhab ada beberapa, di antaranya yang pertama, mengutip pendapat-pendapat para fuqaha atau para ahli dalam ilmu fikih dari berbagai mazhab yang diambil dari kitab-kitab paling kuat. Yang kedua, mengutip dalil yang dianggap sangat penting dan sangat kuat, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, bias dengan syarat dalil-dalil tersebut yang paling kuat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang menjadi pemicu dari perbandingan pendapat tersebut. Dan yang kedua, ada objek dan ruang lingkup dari mazhab fikih. Objek bahasa ilmu perbandingan mazhab adalah membandingkan baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup atau sasaran permasalahan ilmu perbandingan mazhab ialah yang pertama, hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Dan yang kedua, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syarah. Yang ketiga, hukum-hukum yang berlaku di negara tempat mukorin atau pelaku mukoranah hidup, baik hukum nasional atau positif maupun hukum internasional. Mungkin sekian dari pembahasan kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.